Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta kemarin dipadati bola mania termasuk kalangan selebriti yang menonton dan memberikan dukungan untuk timnas sepak bola Indonesia yang tanding melawan timnas Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sederet selebriti seperti Leslar Family, The Hermansyah, keluarga Umi Pipit, Fitri Karlina, bahkan Pravatar yang nonton bersama Mbak Lala dan Aziza Salsa, istri Pratama Arhan pun terlihat rela berpanas ria dan antri masuk ke dalam stadion. Sama keluarga, sama tim saya. Ya, tampilkan yang terbaik aja untuk timnas Indonesia, kita mendoakan yang terbaik. Sesuatu yang sangat kita nanti-nantikan ya. Terutama istri saya nggak pernah nonton timnas langsung di GBK. Mudah-mudahan pertama kali istri saya nonton Indonesia dan Indonesia bisa mendapatkan hasil maksimal tentunya. Beda cerita dengan The Hermansyah. Selain untuk mendukung skuad Garuda, Anang, Ashanti Azriel datang ke GBK sekaligus menonton Arsya Hermansyah yang terpilih jadi anak penggiring Garuda. Ashanti pun makin heboh lantaran Arsya digandeng pemain bola idolanya Nathan Chuaon. Buat penyemangat dia, serius. Ya aku seneng banget, kan kita di luar nggak tahu dia bakalan gandengan Nathan aja, pas dia keluar sama Nathan aku Nathan aja, aku seneng banget gitu. Arsya Arhan, aku Nathan, Asana semuanya. Bagus. Ya, meski kecewa timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak, namun selebriti yang nonton ke stadion GBK dapat berkah lantaran bisa foto bareng pemain bola idolanya. Rizky Bilar, Lesti Kejora, Baby L bisa foto bareng pemain bola lokal idolanya, Atep. Abizar Al-Ghifari yang dapat keuntungan punya abang ipar Egy Maulana Fikri jauh lebih beruntung karena bisa foto dan dinner bareng punggawa Garuda seperti Justin Hapner dan Ragnar Oratmangun. Sementara itu Aziza Salsa, istri Pratama Arhan yang nonton malah jadi sasaran objek selfie bola mania. Apalagi setelah jiwa Satria Arhan yang menghibur kiper Hernando Ari yang kena mental gegara aksi blundernya berujung gol untuk Irak. Sama keluarga dan teman-teman. Arhan lagi main. Dan untuk semua pemain pastinya mereka udah mengeluarkan semua skill mereka dan pasti mereka semua juga bersemangat dan ingin memberikan hasil yang terbaik. Lagi-lagi kan ini sepak bola ya, ada hari apesnya. Hari ini mungkin lagi unlucky aja, semoga kita doain next match udah jauh lebih baik lagi. Selain jadi juri ajang pencarian bakat, Anang Hermansyah kayaknya bakal jadi juri kontes memasak nih Besti Obsesi. Gimana enggak coba, sejak nyobain masakan warteg murah tapi wena, Anang jadi doyan banget kulineran pinggir jalan. Nah, kali ini Anang mau menjajal kuliner gerobakan nasi gulai khas Kudus yang biasa mangkal di depan rumah sahabatnya Ahmad Dhani. Nah, katanya ada makanan enak di rumah dia. Tadi aku disuruh makan, nggak mau karena gara-gara ngelihat sesuatu, guys. Wah, ini dia ini. Ini yang gue mau makan. Aku mau dong. Mangan, Mbak. Oh iya Mas. Iki apa iki? Iki gule. Terus sing iki apa? Soto. Ya soto ayam bening. Aku mangan gulene. Katanya sih, meski warungnya sederhana, tapi rasa gulai dan sotonya mantap polbak di restoran mewah. Guys, ini bener-bener enak banget. Bu, enak banget, Bu. Wah. Itu langganan siapa-siapa ini Bang tamu. Udah pasti artis semua udah. Tempatnya Dhani. Ini tempatnya, guys. Ini di depan rumahnya Dhani. Beuh, bener Pak. Ini enak Pak, dulunya Pak. Bener kan? Bener, enak banget. Daging semua lagi. Jadi makan ini Pak Dhani. Udah ini paling bener. Coba. Kalau kayak gini sih, Anang kayaknya bakal ngebungkusin buat makan di rumah. Soalnya lihat aja, Anang sampai nggak nyisain daging ataupun kuah gulanya. Duh, jadi kengiler nih.
Tak hanya itu, harganya pun murah meriah, nggak bikin kantong merana. Gulai 25-30 ribu sudah sama peyek. Daging semua. Makanannya top. Mantap. Keren, Mbak. Makanannya enak. Oke, baik, ketemu lagi, guys. Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Setelah heboh penangkapan puluhan jamaah haji Indonesia oleh polisi Arab Saudi karena tidak menggunakan visa haji, kini viral di media sosial, jamaah haji yang diduga berasal dari Indonesia sedang berjoget-joget di depan Ka'bah. Di dalam area masjidnya aja tuh kan kita niatakan untuk ibadah, mendingan gak usah lah. Apa sih buat kepentingan apa sosial media? Gak usah. Sosial media cari aja konten-konten yang lain, tapi jangan di situ. Harusnya jangan seperti itu. Iya, kurang etis. Tak hanya itu, jemaah haji asal Indonesia juga bikin geger gara-gara senam pakai musik di halaman depan hotel di Arab Saudi. Melihat video ini pun viral. Banyak dari para barisan netizen sejagat maya meninggalkan komentarnya dengan hujatan bertubi-tubi. Yang punya ide siapa? Gak malu banget? Begitulah kalau minum ilmu, tidak ada kesehatan dengan cara yang haram. Bisa kali lek bil bej bas. Ini ada tusabah ya masyaallah. Sementara itu demi menunaikan ibadah haji, Sultan Andara Raffi Ahmad dan Sultan Pondok Indah Atta Halilintar rela merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah per orang untuk menggunakan visa furoda alias berangkat haji tanpa harus melalui proses antrian. Raffi akan berhaji mengajak keluarga besarnya, termasuk sang istri, ibu mertua, serta anak-anak tercintanya. Iya, haji nanti tanggal 8, udah nanti yang haji nanti ini aku juga lagi jadi kepikiran ini. Tak hanya Raffi, Atta Halilintar juga akan berhaji di tahun ini bersama sang istri tercinta Aurel Hermansyah. Nggak tahu sih, kita sebenarnya nggak planning tahun ini, planningnya masih tahun depan atau tahun depannya lagi, tapi kayak dicepetin gitu sama Allah, harus tahun ini ada rezekinya. Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Momen Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu momen yang paling ditunggu oleh seluruh umat muslim di dunia, termasuk para artis muslim tanah air. Beberapa artis pun ternyata sudah menyiapkan hewan kurban terbaiknya untuk dikurbankan pada saat Hari Raya Idul Adha yang akan jatuh pada 17 Juni mendatang di tahun ini. Salah satunya adalah presenter Irfan Hakim yang tak pernah absen dari tahun ke tahun, selalu memilih sapi terbaik untuk dikurbankan. Sini sayang, Hup, Janoko. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hei, tuh Janoko tuh matanya tuh emang ini ke dalam gitu. Hobinya merem. Ya, ininya gembul nih. Pipinya gembul. Pegang. Bahkan Irfan juga tak hanya mengorbankan satu sapi saja, tapi beberapa sapi terbaik untuk keluarga besarnya termasuk anak-anak tercintanya. Dan kali ini, lagi dan lagi Irfan membeli sapi terbaik yang didatangkan langsung dari daerah istimewa Yogyakarta bernama Janoko dengan bobot 1,2 ton. Lantas, seperti apakah spesifikasi sapi terbaik menurut kacamata seorang Irfan Hakim? Yang jelas kalau kita mencari hewan kurban itu harus yang terbaik. Nah, terbaik itu ya kriterianya masing-masing orang punya sendiri. Nah, yang terbaik sesuai dengan kemampuan.
yuk gitu. Tak hanya Irfan Hakim, pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga akan memberikan sapi terbaiknya untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha nanti. Datang membeli langsung ke peternakan sapi yang berada di Depok, Jawa Barat, Rizky Bilar dan Lesti Kejora memilih sapi jenis limosin dengan bobot 1 ton. Uniknya sapi limosin hitam tersebut diberi nama Just Jus. Ya, kurban kita sedang mempersiapkan. Alhamdulillah kita hari ini masih dikasih rezeki oleh Allah untuk bisa kembali berkorban, dan mudah-mudahan korban kita bisa mendatangkan keberkahan dan bisa menjadi kendaraan kita di surga nanti kelak, insya Allah. Setelah isu gugat cerainya ramai di media sosial, kemarin Anji Manji dan Wina Natali akhirnya muncul bersamaan saat menghadiri sidang perdana mereka yang beragendakan mediasi di Pengadilan Agama Cibinong. Namun jika pasangan selebriti lain memilih musuhan ketika proses persidangan, Anji dan Wina justru terlihat akur-akur saja dan sengaja memakai warna baju yang sama. Lantas jika hubungan keduanya masih baik-baik saja, mengapa harus ada perceraian? Seperti apa sebenarnya usaha Anji dan Wina dalam memperjuangkan rumah tangga mereka yang sudah bertahan selama 11 tahun? Lebih tepatnya kami berusaha untuk mempertahankan, ya. Kami berusaha untuk mempertahankan. Sebenarnya yang berpisah itu cuma statusnya, tapi saya tetap mencari uang untuk keluarga ini, saya tetap berkomunikasi, saya tetap menjaga keluarga ini. Jadi ya karena kan kami itu akan jadi keluarga selamanya ya. Iya. Keluarga. Saya juga pernah menulis juga kok tentang itu. Jadi tidak akan ada yang ditinggalkan. Namanya keluarga kan emang nggak bakal pisah. Iya. Tiko Aryawardana akhirnya angkat bicara. Ya, pasca dituding menggelapkan dana perusahaan senilai 6,9 miliar rupiah oleh mantan istrinya Arina Winarto, Tiko melalui kuasa hukumnya Irfan Agasar membantah adanya tudingan tersebut. Irfan Agasar justru mencium adanya aroma motif gagal move on dari sang mantan istri yang tak terima melihat Tiko sudah menemukan kebahagiaannya dengan Bunga Citra Lestari alias BCL. 2 tahun ini rentetannya kenapa nggak dibombastis di 2022? Kita concernnya memang urusan perusahaan yang harus diberikan pertanggungjawaban. Kalau memang ini kenapa lama, jadi dari proses tahun 2022, karena kalau kita bicara penggelapan dalam jabatan di sebuah masalah hukum, itu butuh proses. Motivasinya mungkin ya persoalan rumah tangga yang belum tuntas. Ya, orang melihat pilihan Mas Tiko sudah bahagia dengan pilihannya, terus dibombardir dengan pemberitaan seperti ini 2 tahun setelah laporan polisi ini. Namun alih-alih sedih dan terpuruk karena kasus ini, rumah tangga Tiko dan BCL malah tambah harmonis. BCL dan Tiko bahkan tengah liburan keluarga di Italia. Sibuk dengan gemerlapnya dunia, nyatanya tak membuat Ivan Gunawan alias Igun lupa berbagi kebaikan kepada banyak orang. Bayangkan saja, setelah berhasil membangun masjid di Uganda, Afrika Timur, Igun berencana membeli 3 unit ambulans yang akan ia kirim ke Rafah, Palestina. Ambulans yang dikirim pun gak sembarangan. Ya, mobil tersebut didesain dengan sangat lengkap dan luas. Selain bisa menampung 3 perawat sekaligus, ambulansnya juga punya tabung oksigen, brankas, dan lain-lain. Karena memang pemerintah juga bahan makanan juga banyak, akhirnya aku memutuskan untuk lokasikan keuntungan tersebut untuk membuat ambulan. Tak ayal berkat kebaikan serta rasa kemanusiaan yang tinggi, Igun mendapat apresiasi dari Nur Ahmad, Ketua Badan Amal dan Zakat Nasional Republik Indonesia alias Basnas. Karena ini adalah contoh baik seorang dermawan yang sangat peduli terhadap kemanusiaan. Sangatlah tepat
untuk kami melakukan kolaborasi dengan beliau. Jujur dari hati kecil saya, setiap apa yang saya buat tidak ada niatan sedikit pun untuk mendapatkan pengakuan dari siapapun, Pak. Tapi dari pihak Basnas memberikan apresiasi tersebut, saya mengucapkan banyak terima kasih.